Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG naik tinggi 1% lebih ke angka 6.408. Saham-saham konstruksi hari ini masih melanjutkan kenaikannya. Dan PTPP hari ini telah berhasil naik dan mencapai target analisa. Selamat untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham ini maupun yang telah melakukan take profit. Untuk saham UNTR, hari ini masih melanjutkan penurunannya. Dan masih terlihat adanya distribusi dalam jumlah besar. Teman-teman harus mewaspadai penurunan lanjutan pada perdagangan besok hari. Di video ini, saya akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request di postingan Instagram Trading for Better Life. Request yang masuk dalam pertimbangan adalah komentar yang disertai like pada postingan Instagramnya. Dan cuma boleh maksimal 2 saham yang di-request. Semoga analisa yang diberikan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada hari Jumat depan. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Saham pertama akan dianalisa hari ini adalah saham Hoki. Hoki hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 785. Dan jika kita perhatikan di grafiknya, saat ini Hoki telah berhasil naik di atas garis resisten di EMA 150. Dan garis MACD juga sudah mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan Bandar pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data ini bisa kita lihat dengan jelas, Bandar mulai melakukan distribusi dengan jumlah besar hari ini. Dari data yang ada, teman-teman sudah harus waspada. Kenaikan ini sudah mulai merupakan jebakan dari Bandar. Seperti pada saham UNTR dan saham Indi sebelumnya, untuk teman-teman telah berhasil membeli di harga bawah, saham ini masih layak untuk di hold untuk beberapa hari ke depan. Karena masih berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 850. Tetapi untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu saham ini retest kembali ke garis resisten di EMA 150. Saat saham ini turun menuju EMA 150 dan rebound, teman-teman boleh beli. Tapi untuk saat ini jangan beli dulu. Karena kejadian seperti UNTR akan terulang kembali. Selanjutnya, saya akan menganalisa saham LSIP. LSIP hari ini ditutup bertahan di harga 1320. Dan jika kita perhatikan di grafik, LSIP saat ini sudah mulai downtrend. Setelah gagal menembus resisten di harga 1400. Resisten ini merupakan resisten yang sangat kuat. Karena bisa kita perhatikan di sini gagal untuk menembus resistennya. Ini juga 2 kali gagal menembus, di sini juga gagal menembus, ini gagal dan saat ini juga gagal. Jadi dari melihat resisten yang kuat ini, RSIP masih berpeluang besar untuk melanjutkan penurunannya. Garis MACD juga sudah mulai berpotongan dan mengarah ke bawah saat ini. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan Bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat dengan sangat jelas, Bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar hari ini. Dari data pergerakan asing terlihat asing hanya melakukan sedikit distribusi pada perdagangan hari ini. Dari data yang ada, saya melihat LSIP lebih berpeluang untuk melanjutkan penurunan dalam minggu ini. Dengan target turun ke daerah support di EMA 150. Di sekitar harga 1230. Untuk teman-teman telah mempunyai saham ini di harga atas, sudah harus cut loss apabila LSIP gagal bertahan di atas garis support EMA 150. Dan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu di sekitar garis support EMA 150. Saat LSIP berhasil turun dan rebound saat menyentuh garis EMA 150, teman-teman boleh ikutan entry.
Untuk saat ini, amati saja dulu saham ini. Berikutnya, saya akan menganalisa saham JPFA. Hari ini JPFA berhasil naik ke harga 2.210, naik 2% lebih. Dan jika kita perhatikan di grafik, JPFA saat ini masih bergerak sideways dengan resisten berada sekitar harga 2.250 dan support berada di garis EMA 150 di sekitar harga 2.000. Garis MACD juga masih bergerak sideways saat ini. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat 2 hari terakhir ini asing masih terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada, saya melihat JPFA masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dengan resisten berada sekitar harga 2.250 dan support berada sekitar harga 2.000. Saham ini lebih cocok untuk di swing trade dalam 1 minggu ke depan. Untuk saat ini sebaiknya jangan entry dulu, karena sudah terlalu dekat dengan garis resisten di harga 2.250. Sebaiknya tunggu saham ini turun dulu mendekati garis EMA 150. Saat turun dan mulai rebound, teman-teman boleh entry dan jual saat mendekati garis resisten ini. Jika resisten di harga ini berhasil terlewati, maka JPFA akan naik menuju harga berikutnya sekitar harga 2.500. Berikutnya, saya akan menganalisa saham PTBA. PTBA hari ini ditutup turun sedikit ke harga 4.380. Dan saat ini berada di bawah garis resisten di harga 4.500. Garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Resisten berada sekitar harga 4.000. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi pada perdagangan hari ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing masih terus melakukan akumulasi pada saham ini. Dari data ini saya melihat PTBA masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan dan menembus resisten di harga 4.500 dalam 1 minggu ke depan. Tetapi untuk minggu ini saya melihat PTBA masih akan bergerak sideways. Jika minggu depan PTBA berhasil menembus resisten di harga 4.500, maka PTBA akan melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di sekitar harga 5.000. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, ada 2 entry point yang bisa teman-teman pilih. Pertama, tunggu di sekitar garis EMA 50, di sekitar harga 4.300. Saat PTBA turun dan menyentuh EMA 50 dan rebound, teman-teman boleh ikutan entry. Poin entry kedua, tunggu PTBA berhasil break dari resisten di harga 4.500. Saat PTBA terkonfirmasi break, teman-teman boleh entry dan take profit di sekitar harga 5.000. Untuk saat ini sebaiknya amati dulu saham ini, karena lebih berpeluang untuk bergerak sideways. Saham terakhir akan dianalisa hari ini adalah saham INTP. Hari ini INTP bergerak naik ke harga 18.075 dan telah berada di atas garis resisten EMA 150. Setelah sebelumnya sempat turun tajam dan menembus garis EMA 150. Garis MACD saat ini sudah mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar tidak melakukan akumulasi atau distribusi pada kenaikan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing mulai mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada, saya melihat INTP masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan.
karena dalam 2 hari terakhir ini terbentuk candle doji yang berarti ketidakpastian. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu saham ini naik di atas garis EMA 50 dahulu di sekitar harga 18.500. Saat terkonfirmasi INTP berada di atas garis EMA 50, teman-teman boleh entry dan jual saat mendekati harga 21.000 di sekitar daerah sini. Untuk saat ini amati saja dulu, karena peluang untuk turun juga masih sangat besar. Jika dalam minggu ini INTP gagal bertahan di atas garis EMA 150 ini, maka INTP akan turun menuju support berikutnya di sekitar harga 15.600, sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga atas, sebaiknya cut loss apabila INTP gagal bertahan di atas garis support EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.